Jadi mimpi itu tidak pernah tidak terwujud, hanya masalah waktu dan caranya dia terjadi. Wow, betul. Jadi kalau kita lihat-lihat seperti ini kayak subhanallah. Haleluya. Nyaman. Haleluya. Kalau kau diamkan temanmu ketika dia berbuat salah, berarti kau tidak peduli sama dia. Karena diam itu adalah seni tertinggi dari ketidakpedulian. Sudahlah, seleranya tinggi, ekonominya merendah. Iya. Maksudnya Yusuf tuh. Apa tadi Itu saya sudah bilang? episode 5 Igo. Ya Allah. Seputar keresahan para perantau. Kau yang edit kau tidak baca-baca kah? Terobanya editan ayo. Oke, ini kita sudah masuk jilid 2 episode 6 dan episode 5. Episode 5? Ya 5 kurang lebih. Episode 6. 5 dan. Itu kemarin tadi 3, Ulan 4. Oh iya. Kita 5. Lanjut dan santai. Terserah. Oke, sekarang kita lagi mencoba suasana baru di alam-alam begitu. Kita lagi mencoba healing. Biar biar komentar netizen itu kan selalu bilang, itu terus dibahas. Kenapa itu rumahnya Ulan sempit sekali? Kenapa itu rumahnya Ulan sempit sekali? Kenapa? Jadi kita lagi di mana nih sahabat? Kita lagi di Cibubur ini. Cibubur. Bumi perkemahan. Cibubur dan Buperta. Ah. Seperti biasa kita disupport sama siapa? Daula Giri, sahabatnya. Sahabat campingku. Sebenarnya tagline-nya dari mereka Daula Giri. Ingat camping, ingat Daula Giri. Wow. Tapi nanti setelah saya jadi brand ambassador kita akan ganti. Serius ini. Bagaimana tadi? Daula Giri, sahabat campingku. Wah, sekali tuh. Daula Giri, sahabat campingku. Kita support sama holding kursi. Ini kursinya lebih nyaman loh. Enak, ini kursi luas. Paling nyaman yang pernah kita duduki sih selama podcast ini. Selama beberapa produknya Daula Giri juga kita dikirim. Mulai dari kursi yang paling kecil. Iya, paling kecil. Sama yang medium itu biasa kok edit. Sama yang editanmu juga. Sepertinya ini yang paling nyaman sekali ya. Nyaman sekali. Kayak serasa kalau duduk di sini langsung tiba-tiba dapat inspirasi. Langsung tambah lama kau mengedit. Langsung. Udah apa-apa nih. Kau bilang, ini edit lagi gue. Udah apa-apa. Selama masih kursinya ini tuh. Punggung masih nyaman ya. Punggung masih nyaman. Nice. Oke. Kita di mana tadi? Di Cibubur. Ada kisah menarik di tempat ini saya coy. Apa itu? Jadi Buperta Cibubur ini kan punya pramuka nasional. Orang-orang kalau berperkemahan nasional di sana. Di mana? Pokoknya yang lahan luas tadi. Iya. Yang kamu tunjuk tadi. Di sini juga biasa kegiatannya mereka kalau melibatkan alam-alam lah seperti itu. Nah, saya kan anak pramuka dulunya sampai sekarang. Sampai sekarang sebenarnya. Sampai sekarang. Darah daging pramuka. Ini kalau lihat darah dagingnya. Ada tulisan itu? Ini kalau sarobe ini yang keluar apa coba? Itu logonya pramuka. Bukan, tunas. Teks maksud. Anjir. Tunas kelapa ya. Tunas kelapa. Terus ada pengalaman menarik tidak selama kau mengikuti kegiatan pramuka sejak kapan sih? Sejak SD sebenarnya. Cuman aktifnya sekali waktu SMP, SMA sampai ke Dewan Kerja Cabang di KC. Di KC itu adalah anggota muda pramuka yang mengurusi kepramukaan di Kabupaten Wakatobi. Berarti itu kalau di kabupaten itu tingkatan paling tertinggi gitu kalau kita ikut pramuka. Untuk kita yang anggota mudanya ya, anggota muda. Nah, sampai di kampus juga sempat nongkrong juga di teman-teman DKD provinsi. Iya. Cuman karena stand up melanda hidup ini dan uangnya juga banyak. Akhirnya beralih minat pada masa itu. Dan Badau Cibubur tadi ini kan biasa event nasional di sini. Event nasional pramuka. Ini adalah tempat kiblatnya kita lah. Dreamlandnya kita. Pokoknya kalau kita berpramuka di daerah, suatu saat sebelum saya tua, entah saya mau pas masa SMP atau SMA, Jambore atau Raimuna ya. Kalau Jambore kan buat anak-anak itu ya, anak-anak SMP. Kita sudah rekam atau belum? Sudah rekam. Sudah setengah mati loh tadi saya opening ya. Terus lanjut. Jambore, terutama Jambore nasional. Kan ada Jambore daerah tingkat provinsi. Jambore nasional biasa tuh di sini. Di Buperta ini. Buperta apa namanya? Cibubur. Atau saya incarnya Raimuna. Itu Raimuna apa sih? Raimuna pokoknya pertemuan pramuka
penegak anak-anak SMA begitu. Senasional acaranya di sini. Jadi ini tempat adalah tempat dreamland-nya kita. Oke, tadi sampai mana Rahim? Oh, tentang ini Buperta. Oh, Buperta ya, umrohnya anak pramuka. Jadi buat kita yang pramuka di daerah, Buperta Cibubur itu adalah Mekahnya kita, apa istilahnya ya dreamland-nya kita ya. Pokoknya kalau kau pernah berkemah di Cibubur, wah itu kok paling keren nih kalau pulang tuh kau bisa mengajar di Penggalang, kau bisa mengajar jadi pembantu pembina di apa anak kecil anak SD. Saya sudah lupa tapi karena perjalanan waktu itu saya lagi kencang-kencangnya pramuka. Tapi keadaan politik di daerah tidak memungkinkan kegiatan karena orang lagi sibuk pilkada dan lain sebagainya. Akhirnya secara tidak langsung kegiatan berpramuka, by the way nyaman banget nih. Nyaman sekali. Kegiatan berpramuka nyaman bener nih. Iya. Ini Daula Giri, sahabat campingku. Terus? Apa tadi? Itu karena di daerah politik pilkada. Lagi pilkada, jadi kan biasa kan kuartir cabang pimpinan pramuka di daerah itu pasti kepala daerahnya. Karena orang masih sibuk gitu, jadi agak terbengkalai secara tidak langsung. Jadi secara buat saya tidak pernah ada kegiatan yang melibatkan itu. Jadi saya cukup kecewa itu. Iya, cukup kecewa walaupun tempat ini adalah dreamland-nya saya. Jadi sampai SMP, SMA, kuliah tidak pernah berkemah di sini sampai suatu ketika 2016 masuk di TV dan lain sebagainya. Rajin syuting. Nah tempat ini by the way adalah tempat syuting sinetron. Oh di sini? Di sini itu tadi kru-kru banyak tadi. Mereka ini yang lagi tadi lewat-lewat itu? Lewat. Nah, mereka ini lagi break kayaknya. Syuting sinetron, SCTV, RCTI, Antv. Oh di sini? Nah beberapa kali saya syuting sinetron dapat FTV dan lain sebagainya. Di sini. Hampir tiap hari ini tempat saya injak. Berarti secara tidak langsung mimpimu tercapai. Jadi mimpi itu tidak pernah tidak terwujud, hanya masalah waktu dan caranya dia terjadi. Wow, betul. Oh, keren. Terus. Itu bukan karena ini, karena duduknya nyaman. Iya, karena duduknya nyaman juga kan. Beda sekali lihat kayak podcastnya kita sebelumnya loh. Karena ini karena nyaman sekali gitu, jadi enak kita bicara. Sempit sekali kemarin Pak. Nggak bagus rumahmu lah. Bapaknya Makil mantap. Halo Makil, dan tidur lagi. Jadi ternyata jangan pernah menyerah terhadap mimpimu begitu. Karena mimpi itu hanya perkara kapan dan caranya seperti apa. Saya setuju sih kalau itu. Nice. Saya setuju sekali kalau itu. Gimana semangat tadi podcastnya kita. Kita mau minta maaf dulu untuk apa? Podcast para perantau sementara kita dulu sementara karena iya. Yusuf lagi di Jogja, Ulan sibuk urus Makil, keluarga dan lain sebagainya. Saya bilang ya mungkin kalau di next episode kita bisa panggil para perantau lain begitu ya. Oh betul. Boleh teman-teman kasih komentar di bawah. Siapa yang mungkin anak Sulawesi misalkan Fildan. Fildan. Teman kita juga. Siapa lagi? Ada sepupu Andi, sepupunya saya fighter di TV One. Oh iya tahu itu. Apa lagi ya? Mungkin ada banyak sih anak-anak kreatif juga yang kerja di Jakarta. Banyak, Elifas, Cahu Stop Dance, anak-anak Stop Dance. Apa lagi ya? Banyak pokoknya. Nanti orang kita Wakato bisa ya banyak, apalagi Sultra. Oh banyak sekali di Jakarta, apalagi di Priok kan. Oh iya. Jadi kita mau bahas seputaran itu ya tentang lifestyle. Kebetulan juga kita berada pada tempat yang luas seperti ini. Memang tidak bisa dipungkiri tempat itu sebenarnya mempengaruhi cara kita berpikir sebenarnya. Oh, saya setuju sekali. Kayak kita di tempat yang seperti ini, pandangan kita luas, suasananya nyaman, pikiran juga terbuka. Wow. Kita mau bilang saja fuck you, astagfirullahaladzim, masya Allah. Jadi kalau kita lihat-lihat seperti ini kayak subhanallah. Nyaman. Haleluya. Oke. Nyaman. Dan saya jujur juga dengan keluar juga seperti ini kan juga saya kalau kebanyakan di apartemen kan kebanyakan di ruangan gitu ngedit. Nah, dan dingin membeku. Dan maksudnya beda lah dingin AC dengan betul sekali. Dingin alam tuh. Betul sekali dan ya kayak dapat inspirasi lah gitu dalam. Apalagi
Edit menit ke 11.50. Anjing bangsat. Kayak baru bikin buku kemarin itu. Jangan cerita itu. Nanti orang tahu diedit apa. Diedit lagi. Nanti orang tahu apa yang kita maksud. Adik masih terang mukanya kami? Masih aman. Auto itu auto. Oke. Apa tadi lifestyle? Itulah kenapa kita cari ke sini. Salah satu metode kita untuk healing juga. Oh berarti kan memang hiruk pikuk perkotaan di Jakarta itu kan kita setiap hari melihat gedung, jarang melihat yang hijau-hijau kayak begini. Kecuali ini gedung warna hijau. Fuck. Green screen. Kita dimanipulasi. Iya. Ada siang hijau-hijau tapi polusi. Iya, begitu. Makanya sekali-sekali memang kita harus escape begini ya, sekali-sekali healing ya. Kau apa pendapat tentang ini? Saya penasaran juga dengan sudut pandang sebagai editor tuh. Entah perlukah atau kau terapkan tidak work life balance? Ala-ala tuh. Work life balance bagaimana? Kau terapkan atau yang biasa saja atau ego? Yang kau rasa nah? Wow, kita lagi syuting ini kebetulan di sana Thor Ragnarok. Lagi syuting juga itu. Apa ya work life balance? Kau terapkan tidak? Maksudnya kehidupan kerjamu, misalkan kau suntuk kerja, tiba-tiba kau cari waktu untuk liburan, healing begitu. Kadang tapi tidak terlalu sering karena saya lebih banyak berkutat di rutinitasku yang keseharian gitu. Kalau terlalu banyak juga kita healing, berkurang juga pendapatan segala macam. Oke, berarti pokoknya tapi tetap ada yang kita sisihkan, misalnya sebulan 2 kali begitu kita pergi kemana begitu. Setidaknya di antara capek sebulan 2 kali ke pantai pijat ya. Bukan saya. Yusuf. Oke, itu sih. Kamu bukan tidak mau terlalu sering work life balance. Pokoknya tapi ada sih waktu-waktunya, kayak misalnya akhir bulan. Pokoknya kayak bulan 3 aja nih. Mungkin akhir bulan baru saya nanti kita cari kehidupan untuk kehidupannya. Yang betul-betul pergi menenangkan diri. Betul. Di pertengahan ini juga kan kita mau healing juga ke ini. Wow, iya betul ke sekali. Sukabumi kah atau apa? Sukabumi. Nanti kita akan rekap foto-fotonya nanti. Nanti kita juga akan bikin konten di sana. Tunggu ya konten-konten. Iya, semoga di sana kegiatan ada influencernya juga supaya bisa kita. Wow, betul sekali tuh. Betul sekali. Kebetulan kita sama Daula Giri. Diajak healing sama mereka. Healing. Emang jadi nanti yang muncul brandnya Daula Giri bukan cuma tempat duduk, meja saja, sampai retina mataku nanti. Supaya melihat kegelapan. Nanti juga sampai kita tato di sini. Daula Giri, sahabat campingku. Oke, kan tadi kau sudah tanya saya tentang work life balance. Kalau kau sendiri bagaimana? Kau terapkan kayak itu dalam hidup atau tidak? Aduh. Gampang dijawab sih, cuman penerapannya agak aneh ya. Kalau kita tidak terlalu mengerti itu karena my work is my life. Maksudnya kerjaannya kita, life-nya kita. Iya. Apa yang kita kerjakan sekarang ini adalah pure sesuatu yang paling saya suka. Mungkin sama seperti Igo mengedit begitu. Kalau saya lihat Igo duduk lama, anjing. Sesekali kau minum dan apakah tuh berikan nonton bokep kah atau anjing. Iya memang. Kau kayak oke. Pokoknya satu kerjaan harus selesai begitu. Kalau saya lihat kamu kayak terlalu pos, tidak ada juga yang tekan kau Pak. Tapi kalau itu saya berbicara pakai kepalaku. Iya. Kalau kita ambil kepalamu pasti kok tidak masalah. Tidak masalah. Kenapa coba? Karena yang kau paling suka. Yang paling saya suka dan sudah terbiasa begitu. Persis seperti stand up yang saya lakukan. Persis seperti kalau kita dapat gig nyanyi. Oh iya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir capeknya capek. Terutama stand up nah. Iya betul sekali sih. Stand up nah. Menguras energi sekali sih itu biasa kalau saya ikut kau tuh. Kau pikir nyanyi itu paling ribet, cek sound dan lain sebagainya. Stand up paling menguras energi dan emosi. Masih karena mental kamu kita ya. Kalau menyanyi kan materinya itu saja kan. Kalau stand up itu bagaimana kau coba membangun juga selain materi yang kau coba sampaikan, terus kau mencoba membangun kayak emosinya para penonton itu. Itu kan susah sekali kan Rahim. Dan
Yang paling bukan kita tidak suka sih, challenging lah. Ada requestan. Itu. Coba cerita dulu itu. Kita mau stand up besok. Bang Raim tolong besok bahas ini. Bisa dari minggu lalu kan? Dia pikir stand up itu kayak lucu. Anjir, itu sebenarnya sama juga di dunia editing. Editing Raim. Kalau misalnya tiba-tiba tuh, ini draft 1. Oke. Finalnya tuh sudah mau dekat nih finalnya tuh misalnya minggu depan. Tiba-tiba 3 hari kemudian, bisakah diganti lagunya? Bisakah diganti ini gambar? Bisakah warnanya kurang? Begini. Ujung-ujungnya kembali ke draft awal. Langsung kau jawab, bisakah kau kerja sendiri? Ya lanjut tadi tentang apa tadi? Tentang request aneh ya para requestan. Tapi sebenarnya untuk sekarang di dunia perkembangan informasi mega cepat ini, kita sebut mega cepat 5G, tapi mulut tetangga 6G. Iya. Mulut tetangga lebih cepat dari jaringan yang kita pakai. Iya. Saya tidak terlalu pikirkan requestan sekarang. Yang saya pikirkan apa yang saya tidak boleh bahas tuh. Itu saja dulu. Jadi kayak kerjaan saja kemarin itu. Waktu meeting H-1 bodoh juga meeting itu H-1 itu. Mereka briefing apa yang mau saya bawakan. Saya mintanya apa yang tidak boleh saya bahas ini. Karena kita takut nih di dunia 5G ini menyinggung orang. Betul. Kan perkataan 30 menit dipotong 30 detik. Betul sekali. Akan beda konteks, bisa jadi senjata, bisa jadi orang tersinggung dan lain sebagainya. Apalagi kan ini kemarin acaranya kan direkam begitu. Apalagi acara yang memerlukan rekam. Nanti kita rekam upload ke YouTube ya. Upload ke YouTube. Kau upload di YouTube, saya deg-degan. Orang keluarga di rumah terancam. Iya. Begitu. Jadi saya requestannya apa yang tidak boleh dibahas. Nah terakhir tuh kemarin kita lagi meeting tuh. Aman cahaya mukanya kita masih aman. Dia bilang, saya bilang apa yang tidak boleh saya bahas. Oke, Bang Raim, kami dari klien maunya Bang Raim tidak boleh bahas agama, kemiskinan dan pemerintah. Saya bilang, Mbak, seluruhnya itu. Baru itu semua materimu. Materiku cuma 30 detik. Itu pun nama saya Raim, terima kasih. Terus bagaimana? Siasatmu untuk dari jalan keluar dari kita jelaskan. Kita jelaskan baik-baik. Sebenarnya materi stand up itu, Igo, sebenarnya ya. Kalau ada yang bilang tidak boleh bahas SARA, harus bahas SARA. Begitu. Harus bahas SARA itu kan suku, ras, agama, intensitas suku, agama, ras dan ya itulah. SARA itu suku, agama, ras. Ya itulah SARA ya. Tapi bukan motormu. Iya, itu SARA. Itu SARA. Oke. Dia bilang tidak boleh bahas itu, suku, ras, agama. Harus bahas itu. Yang tidak boleh sudut pandangmu. Kalau misalkan kau bahas agama, saya bangga loh sebagai orang Islam. Ternyata kita orang Islam itu tidak seperti pandangan film-film Hollywood. Iya. Itu tidak masalah. Saya bahas agama, tapi sudut pandangku saya tidak menjinggung siapapun. Betul. Kecuali kita agama ini pasti salah. Pasti. Jangankan SARA, kita bahas saja ini. Kalau kita ambil sudut pandang kebencian, ia pasti tersinggung. Iya. Begitu. Paham. Makanya sekarang requestannya saya itu. Nah kembali ke lifestyle deh, kita melenceng sedikit. Lifestyle. Tadi lifestyle pertama yang kita bahas itu gaya hidup. Sekarang masuk ke gaya hidup terus. Tadi liburan sudah. Oh ya, healing sedikit di antara pekerjaan. Kita terus cari. gaya hidup keseharian anak kota itu bagaimana sih, Raim? Bervariasi. Ada yang munafik. Ada yang instagramable. Kita langsung saya. Terus. Ada yang instagramable, ada juga tipe-tipe yang seperti kita ini sederhana saja tuh, yang true tuh. Jadi orang-orang ini kadang ada 2 jenis kayaknya yang menjadikan sosmednya dia sebagai wajah keduanya. Iya. Atau seperti kita yang kita terapkan ini, kayaknya saya sering share ke teman-teman. Sosmednya kita adalah kita yang sebenarnya. Untungnya buat kita orang tidak berekspektasi.
kalau misalkan di sosmed kita lucu seperti itu, ketemu orang lucu biasa saja, tidak berekspektasi. Kalau untuk orang-orang yang punya wajah berbeda dengan sosmednya, kos ini 1 juta kosanmu kasihan, bayar laundry, bayar lampu kasihan, gajimu hanya UMR, UMR toh tinggi memang UMR itu sebenarnya Jakarta, tapi kan kosanmu saja paling murah 1 juta, itu pun kalau masih ada ya sekarang ya. Iya. Tak potong-potong, tapi Instagrammu setiap hari Starbucks, terus ada itu gaya berfoto kopi, berfoto di tengah kota yang banyak apa kalau di hotel staycation. Saya kalau lihat-lihat yang seperti itu, anak ini kita tahu gajinya berapa, lebih besar 1 kali stand up kita, tapi manusia ini di kafe setiap saat. Di kafe, kopi susu setiap hari. Iya begitu. Astaga. Maksudnya apakah ada om yang Aduh itu sih paling tidak masalah, itu pilihannya orang. Tapi setidaknya kan menyesuaikan juga dengan menyesuaikan dengan income-nya kita. Apa istilahnya orang-orang Kendari itu selera tinggi, ekonomi rendah. Itu istilah pergaulan di Kendari itu. Selera tinggi, ekonomi rendah. Ada kependekan STSR. Sudahlah, seleranya tinggi, ekonomi merendah. Iya. Maksudnya Yusuf tuh. Rusak kau Yusuf. Rusak. 2, 3, 12 jadikan trailer. Oke. Yang lain kita sensor kecuali itu. Kecuali dia rusak kau Yusuf. Kecuali itu. Tapi ini pilihan. Betul sih. Pilihan. Dan kita tidak punya hak juga untuk menentukan pilihan orang lain itu seperti apa. Soalnya aplikasinya ke kita dan berbeda-beda. Betul. Dan mungkin kita pernah melewati masa-masa seperti mereka sih Rahim. Kalau aku bilang pasti kita sudah pernah melewati. Tapi karena kita sudah berproses dan kayaknya kita perjalanan waktu kayaknya buang-buang tidak masa. Tidak perlu kayaknya. Itu kalau kami sebutnya star syndrome. Star syndrome itu by the way tidak hanya melulu tentang kok jadi artis kayak tiba-tiba, tidak melulu seperti itu ya. Tidak melulu sesimpel itu saja. Ekonomi kayak ini dan kayak gaji pertamamu 5 juta misalkan katakanlah tuh. Kok kaget ini? Ya Allah, biasanya saya 1 bulan dapat 2 juta gajiku. Tiba-tiba ada 5 ini. Itu bisa jadi potensi star syndrome. Kita sembarang kita beli. Sok-sok kita tidak bisa bedakan kebutuhan dengan keinginan. Itu. Sebenarnya itu star syndrome makro kalau pandangannya saya sih. Tapi it's okay. It's okay, tidak masalah. Star syndrome bagian perjalanan dari hidup juga, tangga-tangga untuk kedewasaan. Cuman masalahnya orang beda-beda durasi star syndrome-nya. Yang pengaruhi adalah memang dirinya atau lingkungan juga. Betul sekali sih. Ada orang support system yang kasih ingat kasih ingat. Jangan kau terlalu. Seperti yang Igo bilang kemarin ke saya. Kalau kau peduli dengan temanmu, jangan kau kasih diam, kau kasih tahu. Iya betul. Persis seperti itu. Iya, itu sih kalau dari saya. Kalau misalnya ada temanku berbuat salah, saya mungkin langsung tipe orang yang harus caranya juga baik. Caranya tapi saya langsung bilang dengan mungkin tidak langsung, tapi saya lagi memikirkan. Pokoknya begini, kalau ada temanku berbuat saya langsung bilang langsung to the point ke dia. Saya tidak mau diamkan karena kalau kau diamkan temanmu ketika dia berbuat salah, berarti kau tidak peduli sama dia. Seperti dia bangkai. Kayak kau tidak peduli. Tapi kalau kau masih peduli sama dia, karena diam itu adalah seni tertinggi dari ketidakpedulian. Diam itu ribut. Pernah dengar tidak? Pernah. Sunyi itu berisik. Sunyi itu berisik. Tahu tidak maksudnya? Bukan. Ada dia bilang sunyi itu adalah jalan. Kesepian adalah jalan menuju kesunyian. Bodoh. Kesepian adalah jalan menuju jalan panjang menuju kesunyian. Tapi kalau itu tadi. Pokoknya tadi teman yang tidak peduli, kita kasih tahu kalau setidaknya kita peduli begitu tentang nasibnya mereka. Maksudnya kita ini temannya mereka loh. Kita lihat mereka hidupnya. Masa orang tuanya gajinya segini. Gajinya segini. Rumahnya ditiup angin rubuh, Pak.
Rumahnya. Aneh pakai tas Eiger anak bule. Maksudnya jangan juga begitulah. Maksudnya juga astagfirullahaladzim. Kau pakai tas Eiger, mamamu setiap hari pergi mencangkul kasihan. Mama, aku pakai baju-baju distro. Bapakmu ke kebun pakai baju partai kasihan. Yang bolong-bolong. Iya, adik lihat dulu aman? Oke, aman. Baru mamamu itu pakai daster taruh berobe. Kasihan. Demi sosial media kasihan. Nah, orang-orang seperti itu semoga kita berdoa supaya cepat amin anunya star syndrome-nya karena saya rasa itu adalah salah satu tangga-tangga kedewasaan. Iya, saya betul rasa sih, betul. Menarik kayak saya pun 2016 menurutku adalah puncak teraneh dalam hidupku, maksudnya terstar syndrome dalam hidupku. Kenapa itu? Bisa cerita? Saya keluar rumah saya tidak mau nanti orang melihat saya, nanti orang berfoto. But it's okay. Perjalanan bagian dan ada momen kita dikasih ini nikmat yang tingginya segitu tinggi lebih daripada hari-hari sebelumnya. Ya kita kaget lah. Dan terlebih kalau by the way buat saya tidak ada role model. Star syndrome-nya tidak ada orang yang kasih tahu saya, anjing. Jangan begitu. Malah ada teman-teman jadikan saya status, bicarakan di belakang. Nah, ini juga toksik juga. Seburuk-buruknya saya, teman kita yang buruk, lebih buruk kau yang tidak mau peduli ke dia. Nah, itu yang saya bilang tadi. Ya Allah. Kemarin episode 3 kita dihantam badai. Sekarang kayaknya kita badai plus hujan ini. Tidak apa-apa. Sudah panjang juga sedikit lagi. Panjang sedikit tapi lagi lah. Tapi intinya itulah. Semoga Star Syndrome. Oh iya, saya tadi tidak ada role model. Karena saya waktu merantaunya sendiri begitu, laboi di kampung kembali, tidak ada saya mau berkiblat kemana. Makanya anak-anak sekarang yang mau memulai, katakanlah Ovi lah, kan beberapa tahun di bawahku karirnya di stand up. Saya merasa seperti punya kewajiban. Iya. Karena saya benci keadaanku waktu itu, tidak ada role modelku. Maksudnya dalam artian tidak ada yang jangan begitu. Tidak ada. Saya harus tahu aibnya saya dari gosip. What the fuck? Saya harus tahu. Betul. Saya setuju kalau soal itu, Raim. Karena kita harus tahu kekurangannya kita begitu. Minimal dari circle terdekat. Karena kalau circle terdekatmu dia masih diam tentang kelakuanmu, itu yang saya bilang tadi di awal. Berarti mereka tidak peduli sama kau. Karena dia tidak pernah kasih masukan sifat jelekmu bagaimana. Atau dia tidak mengerti konsep baik dan benar. Itu sih orang-orang juga kan lagi proses dewasa juga masing-masing. Begitu. Saya berdoa semoga teman-teman yang punya dua wajah di sosmed, but it's okay juga, asal jangan terlalu fake. Iya, betul. Jangan terlalu fake. Betul. Jangan terlalu fake. Iya. Itu semoga cepat masa star syndrome. Iya, semoga kalau memang tidak bisa mungkin kalau tidak bisa sadar sendiri, mungkin ada orang lah di sekitarnya dan kamu yang punya teman seperti itu jadi circle yang nyaman dong. Iya. Jangan jadi circle yang tai. Tai itu bagusnya itu. Itu sebenarnya juga mahal tahu itu dah. Sama juga kalau saya di dunia pereditan. Kau pergi anak bule lah. Sama juga kalau saya di dunia pereditan, saya jengkel sekali kalau ada yang bilang, bagus sekali editanmu, kayak menjilat sekali. Maksudku tuh yang sabut itu tuh kalau ada masukanmu saja. Mana kritiknya saja. Kau terlalu jilat, bagus sekali editanmu, bagus sekali. Kayak saya hindari sekali begitu karena seperti pesannya nabimu, kayak Nabi Muhammad. Yang kayak tentang kita tidak terlalu boleh membanggakan diri atas pujian begitu, karena pujian itu apa ya? Itulah. Kalau peribahasanya pujian itu ibarat gula yang kita makan terlalu banyak. Pujian itu kan manis, ibarat gula. Semakin banyak pujiannya, semakin banyak gulanya. Kok diabetes, penyakit tuh. Pujian. Betul sekali. Kok mau disakiti dengan bagusnya editanmu atau hey anjing, perbaiki kok. Iya. Kok mau dikasih gula atau ini mengkudu, pahit. Iya. Tapi kok sehat. Iya. Tuh.
Hujan. Kayaknya ini hujan. Bagaimana Raim? Oke, kita sepertinya closing saja. Kita closing saja dulu karena dan ini juga lumayan berkualitas juga kayaknya. Iya, lumayan berkualitas. Sampai ketemu di sampai podcast selanjutnya. Tetapi selalu banyak alasanmu untuk kau bahagia, tetapi bukan aku bagian dari senyummu. Tetapi